orang-orang di Malaysia ketika aku temui di jalanan itu rapi-rapi banget, terutama laki-lakinya. Jadi salah satu kesalahan yang aku lakuin yang seharusnya aku mencari tahu lebih dalam bukan soal di Alor Street. Di Malaysia memang aku tidak menjumpai yang namanya catcalling. Assalamualaikum, Elsa di sini. Hai guys, hai semua, halo tetangga. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, dan semoga hari teman-teman semua selalu good day. Oke, mungkin teman-teman pada penasaran karena background aku berbeda. Ini kebetulan aku juga lagi balik kampung dan ini adalah view dari belakang rumahku yang berwarna putih ini adalah masjid dan yang hijau ini adalah waktu itu jadi asrama. Tapi sekarang udah nggak digunain. Jadi back to topic, hari ini aku akan membahas soal perkara baik yang aku dapatkan ketika aku liburan ke Malaysia. Jadi kemarin kan teman-teman juga pada nanyain, Els coba masukin perkara baik sama perkara buruk. Oke, jadi hari ini kita akan membahas soal perkara baiknya dulu, nanti perkara buruknya kalau ada. Ada 12 hal baik yang aku rasakan, hal yang aku lihat secara langsung. Maaf kalau agak bising ya guys, karena banyak lalu lalang motor juga. Seperti yang aku bahas di video sebelumnya, kalau di Malaysia itu sangat-sangat mencintai produk tempatan, salah satunya jenis kendaraan, di mana di Malaysia juga menciptakan kendaraan yang namanya bernama Proton. Nah, pas aku ke Malaysia itu guys, memang banyak banget Proton di mana-mana, kayak ya secinta itu rakyatnya kepada produk tempatan, dan itu yang menurut aku perkara baik, yang dimana itu bisa mensupport UKM atau ekonomi dari Malaysianya langsung. Yang kedua, sangat menghargai radio tempatan juga. Nah, ketika kami naik Grab, memang mereka benar-benar support radio tempatan. Seperti salah satunya Hot FM, meskipun bisa setel musik gitu kan, melalui YouTube, Spotify, dan lain sebagainya. Tapi mereka tetap menggunakan produk atau karya tempatan untuk mensupport lagu-lagu yang berkaitan dengan kesejahteraan negaranya. Ini mungkin yang paling aku notice juga salah satunya, yaitu penampilan orang-orang di Malaysia ketika aku temui di jalanan itu rapi-rapi banget, terutama laki-lakinya. Jadi mereka berpakaian rapi, tidak ada rambut yang gondrong, tidak ada pakaian lusuh, tapi mereka benar-benar rapi serapi-rapinya. Dan itu lumayan aku notice sih ketika aku pertama kali menginjakkan kaki di Malaysia. Yang keempat, ini mungkin salah satu kesalahan yang aku lakuin yang seharusnya aku mencari tahu lebih dalam, bukan soal di Alor Street, tapi ini soal di kendaraan umum. Jadi kan kemarin kami naik LRT. Di situ kan aku buat video. Lumayan berisik juga aku dan banyak berbincang-bincang dengan teman-teman aku di LRT itu. Aku notice kalau di sekeliling aku tuh nggak ada yang ribut kayak aku. Jadi mungkin itu salah satu hal yang aku bisa pelajari ke depannya, untuk kalau naik LRT, MRT, monorail itu aku lebih harus diam, tidak berisik. Kemudian yang kelima adalah soal menggunakan jari-jari tangan. Jadi kemarin itu ketika kami berbelanja, ketika kami di tempat apa tuh namanya, kayak pembayaran loket tiket gitu kan, pas naik gondola atau kabel card, itu mereka tidak menggunakan jari mereka untuk menunjuk sesuatu itu dengan telunjuk, tapi mereka menggunakan 4 jari ini kayak gini, ataupun menggunakan jempol untuk menunjuk sesuatu ataupun barang ataupun orang. Nah, hal itu adalah salah satu yang mengubah aku untuk oh iya, kayaknya memang lebih sopan menggunakan 4 jari ataupun menggunakan jempol untuk menunjuk sesuatu. Dan terima kasih Malaysia. Nah, yang keenam, ini mungkin menjadi salah satu hal yang diinginkan atau hal yang diharapkan oleh banyak perempuan lainnya ketika sedang berlibur atau sedang berjalan di tempat keramaian. Di Malaysia memang aku tidak menjumpai yang namanya catcalling, kayak panggilan-panggilan jahil itu memang tidak aku temui sama sekali. Meskipun memang kayak mukanya muka abang-abang gangster gitu ya ketika aku ketemu lelaki-lelaki Malaysia itu guys, tapi mereka tidak ada yang namanya catcalling sama sekali, tidak ada yang jahil-jahil, manggil-manggil dan sebagainya. Itu perkara baik yang tidak semua negara itu ada.
keren. Yang ketujuh ini menjadi salah satu hal yang aku notice juga, yaitu ketika kita berbicara dengan lawan jenis, mereka tidak mau menatap kita terlalu lama. Sekali-sekali mereka menurunkan pandangan mereka, atau mereka tidak menatap mata secara langsung, kayak hanya menatap dahi gitu, dan itu menunjukkan yang namanya etika, adab, dan kesopanan. Kemudian sabar dan tingkat toleransinya sangat tinggi. Nah, sabar ini kita ulas sabar. Contohnya, hal yang aku lihat secara langsung ketika di Malaysia itu mereka mengantri makanan dengan antrian yang sangat panjang. Itu mereka mau guys mengantri. Kalau aku aku tinggalkan, meskipun seviral apa, seenak apa makanan itu, tapi kalau udah antriannya panjang aku karena udahlah panjang gitu kan, terus nanti tiba-tiba nggak dapat makanannya, ya sia-sia gitu kan. Jadi pun barisan antrinya panjang, mereka tetap menunggu dengan sabar. Yang kesembilan ini mungkin teman-teman juga tidak heran kalau bahasa Inggris itu di mana-mana. Di Kuala Lumpur khususnya itu memang bahasa Inggris banyak banget mereka gunain, tapi alhamdulillah mereka juga masih menempatkan posisi bahasa Melayu itu di peringkat pertama. Nah, kalau di Kuala Lumpur mungkin memang karena berbagai macam turis gitu kan, berbagai orang asing masuk, lebih mengutamakan bahasa Inggris mungkin ya kalau di Kuala Lumpur. Kalau salah mohon dikoreksi aja di kolom komentar. Mungkin udah aku perbincangan juga di salah satu video aku di yang ini kalau nggak salah, ketika aku ke tandas yang ada di Malaysia, ontinya senyum gitu kan, mengucapkan salam. Nah, mendeskripsikan bahwa perkara baik yang aku dapatkan ketika aku jalan-jalan selama 4 hari di Malaysia itu, orang Malaysia itu sopan-sopan, ramah-ramah, friendly banget. Ini salah satu hal yang aku notice juga. Mungkin nggak semua orang bisa menanyakan hal ini. Kayak misalnya ketemu nih di jalan, terus dia nanyain sudah makan gitu. Nah, itu kayak nggak semua orang bisa nanyain hal itu gitu kan. Ya gak sih? Seperhatian itu gitu loh orang Malaysia guys. Kemudian harga makanan dan biaya hidup di Malaysia menurut aku relatif murah. Meskipun gak semurah yang ada di Indonesia, tapi untuk di Asia Tenggara itu relatif murah gitu. Untuk biaya makanan juga ada yang RM1, RM2 kita udah bisa makan gitu, udah bisa minum gitu. Dibandingkan negara Singapura, kemarin aku juga sempat kunjungi Singapura. Dibandingkan Singapura, Malaysia jauh lebih murah, berkali-kali lipat lebih murah. Jadi kalau disaranin, kalau kalian mau traveling, negara pertama yang harus kalian coba untuk kunjungi Malaysia guys, karena memang dari segi bahasa, dari segi makanan, dari segi komunikasi itu lebih mudah kita pahamnya, karena memang bahasa mereka sama-sama saja dengan bahasa Indonesia. Meskipun ada beberapa kata yang berbeda, meskipun ada kosakata yang berbeda juga, meskipun mix kadang dengan bahasa Inggris, tapi overall kita bisa mengerti guys. Untuk makanannya juga, makanan halal mudah ditemui di Malaysia, jadi jangan takut, jangan ragu. Tapi kecuali Alor, ini mungkin sebuah hal yang aku harus sampaikan juga. Ini menjadi pelajaran juga untuk aku di Alor. Kalian bener harus hati-hati banget, dan kalau bisa hindari untuk makan atau beli makanan di Alor. Karena menurut teman-teman semua yang udah komen di YouTube aku, Alor itu makanan atau sertifikat halalnya itu masih diragukan. Di alangkah baiknya prefer aku kalau teman-teman pertama kali ke Malaysia nih, cobain langsung ke Kampung Baru aja gitu. Karena di Kampung Baru itu makanan Melayunya banyak. Tapi sayang, aku tidak mengunjungi Kampung Baru karena memang waktu-waktu yang sangat tidak bisa aku bagi. Jangan ke Alor untuk mencari makanan. Karena juga makanannya, sorry to say, 5/10 karena nggak cocok juga sama lidah aku waktu itu makanan aku. Tapi nggak tahu ya kalau teman-teman aku, kayaknya mereka enjoy aja makan. Tapi kalau aku, sorry to say. Nah, yang terakhir adalah banyak tempat refreshing gratis di Malaysia. Jadi ada juga video tuh kan yang viral di TikTok, kalau dia males banget sama Malaysia karena di Malaysia itu banyak banget tempat refreshingnya, apalagi tempat untuk bermain anak-anak secara gratis. Dan ya, aku setuju dengan pendapat itu karena banyak banget tempat refreshing secara gratis, tempat-tempat estetik yang bisa kita jadiin area untuk
healing, area untuk membaca buku, area untuk foto, juga banyak playground secara gratis yang tersebar di Kuala Lumpur khususnya, karena memang aku hanya mengunjungi secara luas itu Kuala Lumpur. Oke, jadi itu adalah 12 perkara baik yang aku dapatkan ketika aku di Malaysia. Perkara buruknya nanti aku cari-cari lagi. Ada perkara buruk cuman tidak banyak. Nanti kalau teman-teman mau komen aja selanjut untuk perkara buruknya, supaya bisa menjadi pembelajaran untuk orang-orang yang ingin ke Malaysia dan menjadi masukan juga untuk rakyat Malaysianya. Oke? Betul. Video kali ini cukup sekian. Bagi teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan kita ketemu di next video. Bye bye. Assalamualaikum.